Di sebuah pagi sejuk di Bogor, dua jenderal besar Indonesia, Nasution dan Yani, bermain golf. Tapi di balik kesantaiannya, terjadi pertarungan prinsip yang mengubah sejarah. Apa yang membuat keduanya akhirnya berjalan di jalan yang berbeda? Di sebuah pagi yang sejuk di kota Bogor, dua perwira tinggi Angkatan Darat, Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution dan Mayor Jenderal Ahmad Yani, tengah bersantai di lapangan golf. Namun, permainan ini bukan sekadar olahraga biasa. Di balik tawa dan obrolan ringan, tersimpan perbedaan mendalam yang kelak akan merenggangkan hubungan keduanya. Ini bukan sekadar pukulan bola ke lubang, tapi pukulan prinsip yang saling bertabrakan dalam dua cara pandang kehidupan yang berbeda. Saat berjalan sambil menenteng stik golf, Yani melontarkan celetukan yang terdengar ringan, tetapi menyimpan prinsip hidup yang bertolak belakang dengan Nasution. Jangan harapkan orang lain akan memikirkan apalagi mengurus kita. Hendaklah kita uruskan sendiri untuk kita pribadi, ucap Yani, sebagaimana dikisahkan Nasution dalam memuarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6. Celetukan itu, jika dibaca secara harfiah, tampak sederhana. Tapi bagi Nasution, seorang pemikir militer yang syarat dengan idealisme dan nilai-nilai kejuangan, kalimat itu adalah cermin dari cara hidup yang individualistik dan mungkin terlalu pragmatis. Bagi Nasution, perwira adalah teladan, bukan hanya dalam strategi militer, tetapi dalam cara hidup yang mencerminkan pengabdian, pengorbanan, dan kesederhanaan. Ia percaya bahwa seorang jenderal tidak seharusnya memikirkan diri sendiri terlebih dahulu, melainkan memikul beban rakyat dan anak buahnya. Sebaliknya, Yani, yang lebih muda dan memiliki latar pendidikan barat di sekolah HMS selama masa kolonial, justru tumbuh dalam lingkungan yang lebih terbuka dan kosmopolitan. Bagi Yani, menikmati hidup bukanlah dosa, selama tugas dan tanggung jawab tetap dijalankan dengan baik. Ia bukan tidak peduli pada idealisme, tapi lebih fleksibel dalam memaknainya. Perbedaan pandangan ini tidak berhenti di lapangan golf. Ia menjalar ke dalam cara keduanya membangun citra dan kepemimpinan di Angkatan Darat. Nasution hidup dengan prinsip kesederhanaan sebagai kekuatan moral. Ia enggan hidup berlebihan, dan senantiasa mengkritik gaya hidup elit militer yang terlalu glamor. Sementara Yani, meski tak bisa disebut boros atau korup, tidak keberatan memiliki villa untuk rehat di akhir pekan, sebuah simbol kecil dari kenyamanan hidup yang di masa itu cukup langka di kalangan perwira. Bagi Nasution, villa itu bukan sekadar bangunan, tapi simbol gaya hidup yang menjauh dari ethos perjuangan. Ia mengaku pernah menasihati Yani, namun juga menyadari bahwa bawahannya itu tidak akan mengubah pandangan hidupnya. Satu-satunya hal yang kurang saya senangi padanya, ia tak mengikuti filsafat saya tentang kesederhanaan, kenang Nasution. Momen golf di Bogor itu, dalam catatan sejarah, bukan sekadar nostalgia dua jenderal. Itu adalah titik awal dari renggangnya harmoni, ketika jalan hidup mulai bercabang. Ketika idealisme berhadapan dengan pragmatisme. Ketika Nasution memilih prinsip, dan Yani memilih kenyamanan. Dua tokoh ini tetap dalam satu lembaga, namun tak lagi satu hati. Dan sejarah Indonesia kelak akan menunjukkan bahwa perbedaan kecil di lapangan golf itu ternyata adalah gema awal dari pergeseran besar dalam tubuh militer dan politik nasional. Perbedaan antara Nasution dan Yani bukan hanya perkara ideologi atau strategi militer. Ia menukik hingga ke gaya hidup dan filsafat pribadi. Keduanya memang sama-sama militer sejati, namun mereka berdiri di atas dua fondasi nilai yang sangat berbeda. Jika Nasution ibarat seorang asketis dalam dunia kemiliteran, maka Yani adalah representasi dari generasi baru perwira yang lebih cair dan terbuka terhadap dinamika zaman. Menurut Nasution, Yani memiliki sebuah villa kecil yang digunakan untuk berlibur setiap akhir pekan. Dalam konteks masa itu, di awal tahun 1960-an, saat kondisi ekonomi Indonesia masih jauh dari stabil, kepemilikan villa oleh seorang perwira bisa dianggap mewah. Bukan karena villa itu istana, tapi karena gaya hidup seperti itu tidak lazim di kalangan militer, yang dibentuk dari semangat perjuangan dan pengorbanan masa revolusi. Bagi Nasution, gaya hidup seperti ini bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan mencerminkan orientasi moral seorang perwira tinggi. Ia berulang kali menekankan pentingnya kesederhanaan, bukan saja sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat yang menderita, tetapi juga sebagai benteng terhadap godaan kekuasaan dan korupsi. Satu-satunya hal yang kurang saya senangi padanya,
sehingga tempo-tempo saya tegur, ia tak mengikuti filsafat saya tentang kesederhanaan, ujar Nasution dalam memuarnya. Namun Yani bukanlah sosok yang munafik atau menyembunyikan preferensinya. Ia justru bersikap terus terang, bahwa hidup ini perlu dinikmati selama tidak mengabaikan tugas. Ia tidak merasa perlu berpura-pura sederhana, hanya demi memenuhi ekspektasi moral atasannya. Ia tahu siapa dirinya dan tidak merasa perlu meminta maaf atas itu. Dalam hal ini, perbedaan keduanya terasa lebih dari sekadar pilihan hidup. Ia seperti dua paradigma yang saling berseberangan. Nasution, yang tumbuh dalam tradisi Islam yang kuat dan memikul beban sejarah revolusi sejak muda, menganggap moralitas sebagai pondasi utama kepemimpinan. Sementara Yani, yang berpendidikan barat, bersosialisasi di kalangan elit, dan terbiasa berinteraksi di lingkungan istana, memandang keberhasilan militer bukan hanya ditentukan oleh kesahajaan hidup, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan kekuasaan. Namun hubungan mereka tidak memburuk hanya karena perbedaan gaya hidup. Apa yang semula hanya ketidakcocokan pribadi, kemudian diperparah oleh dinamika politik nasional yang semakin kompleks. Ketika Yani mulai lebih sering berada di lingkaran istana sebagai kepala staf Koti, dan Nasution perlahan dipinggirkan dari pengaruh komando langsung di Angkatan Darat, jarak personal itu melebar menjadi jarak struktural. Ketegangan yang semula tersembunyi dalam obrolan golf dan percakapan internal, kini mencuat dalam formasi kekuasaan. Boleh jadi, villa kecil itu bukan penyebab utama renggangnya mereka. Tapi villa itu telah menjadi simbol dari dua jalan hidup yang tak lagi bisa bersatu, jalan moralitas yang ingin menjaga jarak dari kekuasaan, dan jalan pragmatisme yang mulai mendekat ke pusatnya. Kedekatan Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh melalui proses panjang, yang berpangkal pada dinamika politik nasional, terutama dalam konteks kampanye pembebasan Irian Barat. Saat operasi tersebut digencarkan sebagai proyek kebanggaan nasional, yang dipimpin langsung oleh Presiden, Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi, atau KOTI, sebuah struktur militer khusus di luar jalur komando reguler Angkatan Darat. Yani, yang saat itu dikenal sebagai perwira cerdas dan energik, ditunjuk sebagai kepala staf KOTI. Penunjukan ini membawa Yani ke pusat orbit kekuasaan. Hampir setiap hari ia hadir di Istana Negara, bukan sekadar sebagai komandan lapangan, tetapi juga sebagai juru bicara resmi Presiden. Dalam banyak kesempatan, Yani mendampingi Soekarno dalam rapat-rapat penting, menerima tamu negara, bahkan menjadi tangan kanan Presiden dalam urusan-urusan strategis di luar militer. Dari situ, relasi mereka berkembang. Yani tidak hanya menjadi bawahan dalam struktur komando, tetapi juga mitra diskusi yang disukai Bung Karno. Mereka sama-sama memiliki gaya komunikasi yang lugas dan daya tarik personal yang kuat. Dalam pandangan Soekarno, Yani adalah sosok militer yang bisa diandalkan dalam menjaga wibawa Presiden, sekaligus mampu menjembatani antara dunia militer dan politik. Dalam pandangan Nasution, justru disitulah letak persoalannya. Nasution, yang sejak awal berkomitmen menjaga posisi TNI sebagai kekuatan netral dan profesional, mulai melihat pergeseran orientasi dalam tubuh Angkatan Darat. Ia mencatat bahwa Yani tidak lagi berada di orbit yang sama dengannya, yakni orbit militer yang menjaga jarak dari politik. Sebaliknya, Yani sudah berpindah orbit ke lingkaran elit istana. Dalam kesaksiannya, Nasution menulis dengan nada cemas dan getir. Nyatalah bahwa ia tampil sebagai pengagum Bung Karno, dan rupanya cocok pula mereka dalam pergaulan pribadi. Bagi Nasution, kedekatan semacam itu bukan sekadar persoalan selera atau kedekatan personal, melainkan masalah prinsip. Militer yang terlalu dekat dengan politik akan kehilangan independensinya, dan pada akhirnya menjadi alat kekuasaan. Puncak dari kekhawatiran Nasution terjadi pada 23 Juni 1962. Di tengah euforia atas keberhasilan diplomasi, dan tekanan militer atas Belanda di Irian Barat, Soekarno secara mengejutkan mencopot Nasution dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, dan menggantinya dengan Ahmad Yani. Bagi Nasution, pencopotan itu adalah tamparan politik, karena tidak hanya kehilangan jabatan strategis, ia juga diputus dari jalur komando langsung di Angkatan Darat. Sementara itu, Yani tidak hanya menjadi KSAD, tetapi juga diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Sebuah jabatan baru yang membuatnya langsung bertanggung jawab kepada Presiden, tanpa harus melewati struktur koordinasi yang sebelumnya melibatkan Nasution, sebagai Menteri Keamanan Nasional dan Panglima ABRI. Struktur ini secara de facto melemahkan posisi Nasution, dan memperkuat pengaruh Soekarno di tubuh TNI AD melalui Yani. Secara formal, Yani masih seorang perwira tinggi, tapi secara politik, ia kini menjadi bagian dari inner circle kekuasaan Soekarno.
Ini menandai titik balik penting dalam dinamika militer politik Indonesia. Lahirnya model militer yang terlibat langsung dalam struktur kekuasaan sipil, dan perlahan mengaburkan batas antara tentara dan politikus. Lebih dari sekadar rotasi jabatan, pergeseran ini menciptakan garis demarkasi baru di tubuh militer, antara perwira-perwira yang masih menjunjung jarak profesional terhadap kekuasaan sipil, dan perwira-perwira yang mulai merasa nyaman berada di dalamnya. Setelah dicopot dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pada Juni 1962, Abdul Haris Nasution tidak langsung dibuang dari panggung kekuasaan. Sebaliknya, ia justru dipromosikan ke posisi yang tampak lebih tinggi, Menteri Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Namun, jabatan baru itu tak lebih dari bentuk pengasingan yang dibungkus kehormatan, strategi yang oleh banyak pengamat disebut sebagai ditendang ke atas. Dalam tatanan komando yang baru, Nasution kehilangan kendali langsung atas Angkatan Darat. Di bawah Presiden Soekarno, struktur pertahanan sengaja dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing angkatan, AD, AL, AU, lebih langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Kepala Staf ABRI. Hal ini membuat jabatan Nasution menjadi semacam simbol tanpa gigi, atau dalam istilah Ulf Sundausen, seorang general without an army. Menurut Sundausen, penyingkiran Nasution dilakukan dengan kalkulasi politik yang cermat. Soekarno menilai Nasution terlalu keras kepala, terlalu sering melontarkan kritik terhadap korupsi di tubuh birokrasi, termasuk menyindir gaya hidup mewah yang mulai menjangkiti elit politik, tak terkecuali Presiden sendiri. Dalam banyak forum internal, Nasution bahkan berani menegur langsung, atau menyampaikan nota keberatan terhadap kebijakan yang dianggapnya menyimpang dari semangat revolusi dan moralitas perwira. Soekarno tidak butuh jenderal seperti itu. Ia memerlukan perwira yang patuh, bisa diajak kompromi, dan tidak terlalu mencampuri urusan politik tinggi, selama tentara tetap menjadi tameng kekuasaan. Ahmad Yani, dengan sikapnya yang lebih pragmatis dan diplomatis, dianggap cocok untuk peran tersebut. Ia tidak frontal dalam mengkritik Presiden, tidak pula menciptakan friksi terbuka. Yani, dalam pandangan Soekarno, adalah jenis perwira yang bekerja diam-diam, loyal dalam diam, dan tidak membahayakan status quo politik di istana. Namun, tidak semua kalangan menyambut kemunculan Yani dengan antusias. Rosihan Anwar, jurnalis senior dan pengamat sosial politik, pernah menyuarakan kegelisahan publik terhadap sosok Yani. Ia mempertanyakan, apakah Yani memiliki moral authority yang cukup untuk memimpin Angkatan Darat, terutama di tengah krisis legitimasi elit militer pasca Irian Barat dan awal pembentukan Dwi Korps. Kehidupan pribadi Yani yang terkesan nyaman dan menikmati fasilitas elit, dianggap menciptakan jarak dengan kehidupan pasukannya di lapangan. Dalam konteks zaman yang penuh ketegangan ideologis dan himpitan ekonomi, sikap seperti itu bisa dibaca sebagai ketidaksensitifan terhadap penderitaan rakyat dan anak buahnya. Sementara Nasution berjuang menegakkan prinsip tentara rakyat dan menjaga profesionalitas TNI dalam ranah yang netral dari kekuasaan sipil, Yani dianggap mulai mencairkan batas-batas itu. Ia menjadi simbol generasi baru perwira yang berdansa dengan kekuasaan tanpa harus terlihat berpolitik. Strategi ditendang ke atas yang diterapkan Soekarno bukan hanya taktik terhadap satu orang, tapi bagian dari grand design politik militer Soekarno pasca tahun 1959, menjinakkan perwira-perwira kuat dengan memberi mereka jabatan tinggi yang penuh kehormatan, tetapi kosong kuasa. Ini dilakukan sambil membangun lingkaran loyalis baru, para perwira muda yang naik karena kedekatan, bukan karena tradisi kepemimpinan militer. Dengan demikian, peta kekuatan dalam tubuh Angkatan Darat pun berubah. Sosok-sosok seperti Nasution perlahan terpinggirkan, digantikan oleh tokoh-tokoh seperti Yani yang lebih dekat ke pusat kekuasaan sipil. Namun, di balik kesejukan struktur formal itu, bara ketegangan terus menyala, dan akan membara lebih hebat di tahun-tahun mendatang, saat krisis kepercayaan, konflik ideologi, dan pertarungan dalam tubuh tentara tak lagi bisa dibendung. Hubungan antara Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Ahmad Yani, yang pernah berjalan dengan respek profesional, akhirnya benar-benar retak setelah pergantian jabatan pada tahun 1962. Ketika Nasution dicopot dari posisi strategis sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan digantikan oleh Yani, orang yang sebelumnya ia angkat dan bombing, ia tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga kehilangan mitra diskusi, yang selama ini menjadi bagian dari visinya membangun militer yang profesional dan berakar pada nilai-nilai moral. Dalam pengakuannya yang jujur dan getir, Nasution menyebut bahwa sejak tahun 1963, tidak pernah ada lagi konsultasi strategis antara dirinya dan Yani.
Ia menggunakan istilah Belanda kortsluiting, yang secara teknis berarti hubungan pendek atau korsleting listrik, tetapi dalam konteks hubungan manusia, menunjukkan bahwa komunikasi dan saling pengertian di antara mereka benar-benar terputus. Ini bukan sekadar jarak institusional, melainkan jarak nilai dan kepercayaan. Sejak tahun 1963, tak pernah lagi ada konsultasi antara kami berdua, kecuali sekedar bertemu secara insidental saja, tulis Nasution dalam memenuhi panggilan tugas. Ketegangan itu bukan hanya akibat politik kekuasaan, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara pandang, budaya, dan filsafat hidup. Letjen Saidiman Suryo Hadiprojo, seorang perwira yang cukup dekat dengan Ahmad Yani, memberikan catatan tajam tentang kontras karakter dua tokoh ini. Menurutnya, Nasution adalah seorang muslim kuat dari Mandailing, konservatif, disiplin, dan menjunjung tinggi kesederhanaan sebagai prinsip hidup. Sementara Yani, seorang abangan Jawa, lebih cair dalam bergaul dan terbuka terhadap budaya modern, termasuk gaya hidup ala barat yang ketika itu mulai marak di kalangan elit kekuasaan. Pak Nasution tak bisa dan tak biasa hidup senang-senang seperti Bung Karno. Berdansa-dansa dan dikerumuni perempuan-perempuan, itu jauh dari sikap hidup Pak Nas. Pak Yani beda, ia bisa sekalipun tak biasa melakukannya, ujar Saidiman. Pernyataan ini bukan sekadar deskripsi pribadi, tetapi mencerminkan ketegangan laten antara dua dunia. Satu yang berpegang teguh pada moralitas Islam dan etika militer, dan satu lagi yang mulai beradaptasi dengan realitas kekuasaan yang lebih fleksibel, bahkan cenderung permisif. Dalam diri Nasution, militer harus menjadi kekuatan moral bangsa, penjaga etika dan nilai revolusi. Sementara dalam diri Yani, militer harus menjadi pelaksana kebijakan negara, dengan loyalitas utama kepada presiden, bukan kepada nilai abstrak tentang revolusi dan kesederhanaan. Perbedaan ini makin tampak dalam cara mereka mengambil sikap terhadap situasi politik nasional. Nasution kerap bersuara kritis terhadap kebijakan Bung Karno, bahkan ketika ia tak lagi punya wewenang formal. Ia masih menjadi suara hati bagi sebagian kalangan militer, yang cemas terhadap arus politik kiri dan penyimpangan revolusi. Sebaliknya, Yani justru tampil sebagai penyeimbang politik yang dapat diterima istana, menjaga keseimbangan antara loyalitas militer dan keinginan presiden, untuk menjinakkan tentara dalam skema politik Nasakom. Disinilah istilah kortsluiting mendapatkan makna yang lebih dalam. Bukan hanya hubungan personal yang putus, tetapi juga hubungan ideologis, komunikasi strategis, dan bahkan cita-cita bersama tentang peran militer dalam kehidupan bangsa. Keduanya akhirnya hidup dalam orbit yang sama sekali berbeda, meski masih berada dalam institusi yang sama. Retaknya hubungan antara Nasution dan Yani bukanlah soal iri jabatan atau cemburu politik semata, melainkan representasi dari konflik internal militer yang lebih luas, antara generasi idealis dan generasi pragmatis, antara militer sebagai kekuatan moral, dan militer sebagai alat kekuasaan. Dan konflik inilah yang kelak meletus secara tragis dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Retaknya hubungan antara Nasution dan Yani bukan sekadar konflik pribadi. Ia mencerminkan benturan nilai dalam tubuh militer Indonesia pasca revolusi, antara idealisme dan pragmatisme, antara disiplin militer dan godaan kekuasaan politik. Tragisnya, sejarah akhirnya memilih jalan yang pahit bagi keduanya. Yani gugur dalam peristiwa G30S 1965, sementara Nasution selamat dari upaya penculikan. Namun, luka sejarah itu tetap membekas. Di balik kisah perwira-perwira besar ini, tersimpan pelajaran berharga tentang integritas, kekuasaan, dan pilihan hidup dalam panggung sejarah yang keras. Kisah Nasution dan Yani mengajarkan satu hal, dalam politik dan militer, prinsip dan kekuasaan sering berbenturan. Lalu, pilihan mana yang lebih mulia? Teguh pada nilai atau adaptasi dengan zaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk narasi sejarah lainnya yang tak diajarkan di sekolah.